Jumpa lagi dengan saya pada pertemuan kedua ini. Seperti biasa, seperti pada pertemuan sebelumnya, saya akan membahas atau mempraktekkan kepada kalian bagaimana cara menginput akun-akun pelanggan serta pemasok di Akurat Online. Jadi materi yang kedua ini masih lanjutan dari materi pertama kemarin. Jadi tolong diperhatikan baik-baik agar kalian bisa mengerjakan hingga terbentuk neraca saldo awal untuk penginputan di akhir tahun dan di awal tahun 2020. Oke, langkah pertama, kalian buka akun Akurat kalian yang kalian sudah buat minggu lalu. Kalian buka kembali. Nah, setelah tampil seperti ini, klik saya mengerti. Oke. Pilih perusahaan yang kalian bentuk. Jadi kayak kalau saya sudah buat PT Carolus Asri Karno. Jadi kita sudah sepakati minggu lalu, nama perusahaan itu nama pribadi masing-masing dari mahasiswa. Jadi kalian klik ini. Nah, di tab baru akan membuka perusahaan yang kalian telah klik tadi. Oke, sambil menunggu, jadi harap ini sudah agak berat materinya, jadi tolong kalian perhatikan baik-baik ya, untuk tidak salah pengisian nantinya. Nah, akan muncul seperti ini: berita, catatan rilis, persiapan data perusahaan, dashboard. Untuk berita kita silang saja atau kita tutup, kita close. Untuk catatan rilis kita close juga. Nah, untuk persiapan data perusahaan, nah ini yang akan kita kerjakan. Jadi kita tidak akan membuat akun satu persatu. Saya sudah siapkan akunnya, nanti kalian download semua nama file itu sesuai dengan nama yang di sini, nama yang ada di Akurat ini. Nanti akan saya upload di e-learning kalian. Jadi kalian download, kemudian kalian masukkan di Akurat kalian masing-masing. Caranya itu yang pertama, kas dan bank itu kita tidak utak-atik lagi, kas dan bank. Nah, yang kedua, akun perkiraan. Akun perkiraan ini kita saya sudah buat di Excel untuk akun perkiraannya. Nah, kita sisa import. Jadi nanti akun perkiraannya ini akan saya lampirkan di e-learning. Kalian download sendiri dan import di sini nanti. Caranya import itu klik import. Nah, akan muncul seperti ini. Setelah muncul seperti ini, kalian jadi yang harus diperhatikan adalah file yang kalian import itu file dalam bentuk Microsoft Excel. Kemudian semua syarat-syarat yang ada di sini itu sudah sesuai dengan filenya. File yang ada nanti. Jadi nanti saya sudah buat filenya, kalian tidak perlu lagi buat file seperti ini. Saya sudah buat filenya, kalian sisa import nanti. Caranya importnya seperti ini. Klik tanda ini, pilih lokasi file import, klik. Oke. Nah, ini akan saya lampirkan semua data yang tertampil di sini. Mulai dari daftar akun, daftar pemasok, itu daftar pelanggan, daftar barang, daftar aset tetap, itu saya akan lampirkan semua nanti di e-learning. Nah, karena ini kita mau import akun, maka kita pilih daftar akun. Nah, di sini sudah muncul daftar akun, kemudian kita unggah, klik unggah. Nah, ini dipastikan kembali harusnya sesuai dengan nama yang di sini, sesuai dengan nama yang di dalam kolom ya. Jadi dilihat saja, dipastikan saja. Nah, kalau sudah yang kolom ini, yang kolom kosong ini jangan dikorek-korek ya. Jadi yang kalian perhatikan kolom yang terisi saja.
Jadi sebenarnya pada intinya tidak ada yang diutak-atik atau tidak ada yang perlu diganti di data ini. Kalian langsung klik saja lanjutkan. Nah, muncul seperti ini. Kalau muncul seperti ini, jangan lupa centang ini. Lakukan update data jika sudah ada data yang sama pada database. Ini tujuannya apa? Untuk tidak ada data yang double. Jadi jangan sampai ada data yang double, makanya kita perlu centang ini. Nah, kita sudah centang, kemudian klik lanjutkan. Klik lanjutkan. Nah, setelah lanjutkan itu akan muncul hasil impor data, 55 data berhasil diproses. Nah, ini untuk impor akun. Kita tutup setelah berhasil semua 55 data ini berhasil diproses, kita tutup. Nah, kita masuk di langkah yang ketiga yaitu pemasok. Kita impor pemasok, klik impor pemasok. Oke, pilih data yang sudah saya kirimkan di e-learning, yaitu daftar pemasok. Nah, daftar pemasok, pilih daftar pemasok, kemudian unggah. Nah, sebenarnya seperti tadi di impor akun itu, tidak ada lagi yang data yang perlu diutak-atik di sini ya. Jadi cukup melihat saja apakah tidak ada data yang kelihatan error. Kalau tidak ada, klik lanjutkan. Nah, jangan lupa di centang ini, lakukan update data dan simpan data saldo awal sebagai tambahan saldo baru jika sudah ada data yang sama pada database. Setelah kalian centang ini, klik lanjutkan. Nah, 6 data berhasil diproses. Jadi 6 data pemasok itu sudah kita masukkan ke Accurate. Jadi nanti kita akan lihat ya hasilnya seperti apa. Nah, setelah data pemasok kita tutup saja di sini, tutup. Kemudian kita masuk di langkah keempat yaitu pelanggan. Pelanggan itu sama seperti di impor akun impor pemasok, kita klik impor pelanggan. Klik impor pelanggan, pilih file yang telah saya kirimkan. Ini semua satu file ya. Satu folder maksudnya. Jadi kalian sisa pilih, kalau di impor pelanggan kalian pilih daftar pelanggan, kalau di impor pemasok kalian pilih data pemasok. Nah, di sini impor pelanggan makanya saya pilih daftar pelanggan. Setelah masuk, kita unggah. Sekali lagi, tidak ada data yang diutak-atik lagi di sini. Kalau tidak ada yang merah-merah atau error, langsung klik lanjutkan saja. Setelah itu, kalian centang, lakukan update data dan simpan saldo awal sebagai tambahan saldo baru jika sudah ada data yang sama pada database. Centang, kemudian lanjutkan. Impor data, oke. 5 data berhasil diproses. Itu untuk impor pelanggan. Kita tutup. Nah, kita masuk di barang dan jasa. Sama seperti tahapan-tahapan sebelumnya, kita klik impor barang dan jasa. Pilih file daftar barang, file daftar barang ya, pilih file daftar barang. Kemudian unggah. Sekali lagi di sini tidak perlu diutak-atik, jangan sampai kalian banyak improvisasi di sini. Karena di sini tidak perlu lagi diutak-atik. Kalian hanya memastikan tidak ada data yang error. Kalau tidak ada data yang error, klik lanjutkan. Oke, setelah itu centang ini lakukan update data. Kemudian klik lanjutkan. Oke, 5 data berhasil diproses. Setelah itu tutup. Nah, semua data dari 2 sampai 5 itu kita sudah isi. Nanti kalian cek semua di sini ya. Untuk cek misalnya akun perkiraan. Kalian lihat di besar akun perkiraan. Di data sini ya. Klik ini. Nah,
Di sini muncul akun perkiraan yang kalian telah input tadi. Jadi ini semua data yang data dari Excel dimasukkan di Accurate. Oke, setelah itu apalagi tadi? Setelah itu pemasok, data pemasok, kita cek data pemasok itu di pembelian. Nah, ini klik pemasok. Pilih yang warna biru ini. Nah, ini semua data pemasok. Nah, ini sesuai dengan Excel yang kita input, yang kita masukkan di Accurate tadi, di sistem yang kita impor. Jadi apa tujuannya kita impor melalui Excel itu biar kalian tidak membuat lagi satu-satu data pemasok. Jadi tidak otomatis ya, secara otomatis kalian hanya ikuti saja format Excelnya seperti apa, kemudian kalian impor masuk di Accurate. Sudah itu, nah kita cek lagi data pelanggan. Pelanggan itu di bagian penjualan. Bagian penjualan, klik penjualan, pilih pelanggan. Pilih yang warna biru ini, yang hijau ini. Nah, ini ada 5 pelanggan yang kita sudah impor tadi. Bisa dipastikan kalian buka Excel yang tadi apakah sama dengan ini, bisa dipastikan kembali. Oke, kalau sudah sama kita close. Jadi ini tujuannya untuk cross check saja ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kita mau masukkan aset tetap. Nah, caranya untuk memasukkan aset tetap di perusahaan itu sama seperti langkah-langkah ini, tapi kita harus lihat datanya dulu. Lihat datanya dulu. Tapi sebelum lanjut ke aset tetap, kita close dulu ini ya. Kita centang ini, kemudian kita tutup. Nah, kalau kalian ingin melihat apa yang kalian telah buat pada hari itu kalian refresh saja, refresh. Nah, refresh. Semua data di refresh. Di refresh. Di refresh. Kemudian ini di refresh. Ini di refresh. Nah, harusnya semuanya datanya itu sama seperti ini. Kalau ada yang berbeda di sini, itu berarti ada yang salah input. Oke. Setelah itu, seperti yang saya kemukakan tadi, itu selanjutnya adalah kita memasukkan data aset tetap. Data aset tetap. Kita pilih aset tetap, pilih kategori aset tetap dulu, kategori aset tetap. Nah, kita lihat dulu, klik yang warna hijau ini. Oke, di sini belum ada data sama sekali. Nah, kalian buka data nomor 5 daftar aset tetap yang di Excel ya, yang saya kirimkan nanti di e-learning, kalian buka di situ. Jadi kategorinya itu ruko dan komputer. Jadi kita input di sini ruko dan komputer. Cara inputnya itu, ini kan namanya kategori aset. Jadi kategori dari ruko yaitu gedung. Di sini gedung. Kemudian setelah diklik gedung, simpan. Oke, kemudian itu komputer itu masuk di peralatan. Peralatan kantor. Sudah itu simpan. Nah, untuk mengecek data yang kita simpan tadi itu, nah di sini gedung dan peralatan kantor untuk kategori aset. Oke, setelah kita input kategori asetnya, kita kembali ke aset tetap tadi, kemudian pilih aset tetap. Nah, untuk aset tetap di sini kita tidak buat lagi aset satu-satu sesuai dengan data Excel, tapi kita impor langsung. Klik hijau, yang hijau ini. Nah, klik. Kemudian pilih impor data yang ini. Kita klik impor data ini, impor dari Excel. Oke, kemudian pilih data daftar aset tetap. Jadi semua data Excel nanti ini saya akan kirimkan ke kalian melalui e-learning.
Jadi kalian tidak buat lagi data Excel ya, karena ini untuk menyamakan persepsi kita dan memudahkan saya memeriksa nantinya. Setelah itu, setelah filenya benar, pastikan file yang diimpor itu benar ya. Daftar aset tetap, diimpor di impor aset tetap. Setelah itu kita unggah. Oke, sekali lagi tidak ada yang perlu diutak-atik lagi di sini. Kemudian klik lanjutkan. Lanjutkan, sudah oke semua, sudah sesuai dengan data di Excel. Bisa kalian cek kembali Excel kalian dengan data ini. Kalau sudah sama, klik lanjutkan. Nah, setelah berhasil diproses, itu kalian tutup. Oke, kita close ya. Kita close, kembali ke dashboard. Nah, setelah impor semua data, kita mau cek laporan. Kita cek laporan. Itu kan seharusnya sudah muncul saldo awal di 31 Desember 2019 untuk neraca saldo. Untuk neraca saldo. Kita pilih laporan, daftar laporan. Kemudian pilih neraca indeks kontro. Neraca indeks kontro. Ini kalian pilih Desember 2019. Klik tampilkan data dengan saldo 0 dan tampilkan akun anak. Oke, setelah itu klik tampilkan. Oke, di sini ya. Nah, pastikan datanya itu seperti ini. Dan hal yang paling penting adalah ekuitas saldo awal di sini harus bersaldo 0. Kalau belum ekuitas saldo awalnya di sini belum bersaldo 0, maka harusnya masih ada data yang kita belum input. Atau masih ada data yang kita belum lakukan penyesuaian atau kita buat jurnal penyesuaiannya. Harusnya ekuitas secara saldo, neraca saldo di accurate itu ekuitas saldo awal ini harusnya bernilai 0. Kalau belum bernilai 0 seperti ini berarti masih ada yang belum kita input atau belum kita lakukan perkiraan atau penyesuaian. Apa itu? Kita cek di sini, oh ternyata belum ada akumulasi penyusutan gedung dan peralatan. Nah, bagaimana caranya untuk membuat akumulasi penyusutan gedung? Itu kita close lagi di sini. Close. Kemudian kita masuk di perusahaan. Masuk di perusahaan, pilih proses akhir bulan. Proses akhir bulan. Kemudian pilih bulan Desember 2019. Nah, setelah kalian pilih ini, kalian save, simpan. Nah, setelah disimpan, secara otomatis penyesuaian di akhir tahun atau Desember 2019 itu sudah dilakukan. Jadi tidak dilakukan manual lagi untuk dibuat jurnal penyesuaian dan lain-lain. Jadi tidak perlu dibuat manual lagi karena sistem akan membuat jurnal penyesuaian sendiri. Nah, sekarang kita cek kembali ke laporan, masuk di daftar laporan, kemudian masuk di neraca indeks kontrol, kemudian masuk, pilih lagi 31 Desember 2019. Oke, klik ini sama seperti tadi, tampilkan. Nah, di sini untuk ekuitas saldo awal itu sudah 0. Berarti ini sudah tidak ada lagi yang data yang lupa diinput. Akumulasinya juga sudah ada, gedung, peralatan sudah ada. Jadi semua data sudah diinput untuk neraca saldo awal. Jadi kita belum masuk transaksi ya. Kita pastikan dulu neraca saldonya itu seimbang atau tidak. Nah, di sini sudah seimbang, sudah ada datanya untuk sebelum dilakukan penginputan transaksi. Nah, apa yang perlu kalian laporkan sebagai tugas kedua ini? Bukti bahwa kalian input itu kalian ekspor
ekspor, kemudian pilih PDF. Nah, secara otomatis dia akan mendownload file PDF. File PDF ini muncul akan data seperti ini, file PDF-nya. Nah, ini yang akan kalian kumpulkan nanti di e-learning. Jadi file PDF ini ya. Jadi namanya jangan ubah nama ya. Tidak perlu diubah namanya. Itu namanya sudah terinput otomatis sesuai dengan nama perusahaan kalian. Neraca Induk Kontrol PT Carolus Asikarno 210412203042. Jadi jangan diubah-ubah lagi namanya. Langsung saja file ini kalian upload di e-learning sebagai nilai tugas kedua kalian. Oke. Jika ada pertanyaan atau ada yang membingungkan, silakan ditanyakan ke saya melalui chat bisa, chat di grup bisa, atau melalui learning juga bisa. Oke, terima kasih semua dan Tuhan memberkati kita semua.